Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi komponen pendukung sistem mikroprosesor. Komponen utama dari mikroprosesor tersebut adalah yang pertama itu sendiri CPU, yang kedua RAM, ketiga ROM, dan yang keempat PIO. Adapun komponen pendukung yang mendukung sistem minimum mikroprosesor diantaranya adalah PPI 8255. Nah, PPI 8255 ini adalah IC yang digunakan untuk rangkaian interface. Interface ini bisa diartikan adalah penjembatan, ya, penjembatan dari satu hardware ke hardware lain, atau komponen ke komponen lain, maka digunakan IC 8255. Nah, jika rangkaian interface itu sendiri mempunyai 3 port dengan masing-masing berkapasitas 8 bit. Jadi ada port A, port B, dan port C. Namun, dalam rancangan sistem minimum 8088 ternyata memerlukan interface lebih dari 3 port. Nah, maka di sini kita tambahkan IC PPI 8255 sesuai dengan kebutuhan penambahan rangkaian tersebut. Contoh rangkaian decoder dengan IC PPI 8255. Nah, ini adalah IC yang sering digunakan atau IC PPI yang sering digunakan adalah 8255A. Berikut adalah contoh bentuk dari IC 8255. Selanjutnya, PIC 8259. PIC sendiri mempunyai 8 masukan interupsi, yaitu IRQ0 sampai dengan IRQ7. PIC 8259 ini fungsinya untuk menerima dan mengatur interupsi yang muncul dan mengarahkannya pada sistem penerima interrupt, serta untuk mempercepat respon sistem atau fungsi interrupt. Berikut adalah gambar VIC 8259 ini pada Proteus, ya. Ini adalah gambarnya dan ini adalah bentuk realnya dari IC 8259. Oke, berikutnya adalah ADC atau analog to digital converter. ADC ini untuk merubah besaran analog menjadi besaran digital. Misalnya, masukkan analog berupa besaran listrik hasil dari sensor suhu. Jadi, ketika sensor suhu tersebut menerima aliran listrik, maka akan merespon dan merubahnya, ya, menjadi besaran digital. Selanjutnya, komponen pendukung lainnya itu adalah ADC. Ini contoh analog, ya, analog to digital converter. Ini adalah contoh IC-nya dan ini bentuk real IC-nya. Selanjutnya, komponen pendukung lainnya yaitu DAC atau digital to analog. Nah, digital to analog ini adalah kebalikannya dari analog to digital. Kalau analog to digital berubah besaran analog menjadi digital, maka DAC kebalikannya yaitu merubah besaran digital menjadi besaran analog. Berikut adalah contoh DAC. Ini IC yang biasa digunakan adalah DAC 0808. Ini bentuk realnya seperti ini, bisa dilihat. Oke, selanjutnya adalah sensor suhu atau LM35. Sensor suhu ini, ya, adalah temperatur sederhana yang banyak digunakan untuk aplikasi kontrol suhu. Jadi untuk mengontrol suhu atau ingin tahu, ya, merespon suhu dan dirubah menjadi sinyal. Berikutnya, ini adalah bentuk dari LM35. Sini ada VCC, ground dan output.
Berikutnya adalah contoh rangkaian sensor suhu LM35. Ini adalah contoh rangkaiannya, bisa dilihat. Selanjutnya komponen pendukung yang mendukung sistem mikroprosesor, yaitu dot matrix. Ya, dot matrix ini adalah satu dot matrix titik dot itu ya, yang berukuran 5 kolom ya. Untuk 5 kali 7 ukurannya 5 kolom dan 7 baris, disusun oleh lem. Jadi satu dot matrix terdapat 35 buah LED ya, seperti gambar, nanti ada gambarnya. Jadi kalau dot matrix ukuran 5 kali 7, maka LED yang terdapat dalam dot matrix itu berjumlah 35 buah LED. Ya, dot matrix ini dapat menampilkan berbagai macam karakter, angka ya, huruf ya, di sini huruf maupun simbol. Ini adalah gambar dot matrix seperti ini ya, dan bentuk fisiknya adalah seperti ini. Yang berikutnya adalah keypad ya, keypad atau sering kita sebut ya, bahasa umumnya adalah remote ya. Keypad ini adalah untuk proses pembacaan input dari keypad adalah dengan melakukan proses scanning pada setiap kolom. Cara scanningnya adalah memberikan logika 0 pada satu kolom dan kolom yang lain berlogika 1. Ini adalah contoh keypad. Ya, ini contoh keypad. Jadi ditekan, dia akan berlogika 0. Misalkan kita tekan angka 1, maka dia akan menghidupkan angka 1. Ini adalah contoh realnya keypad. Oke, saya rasa banyak sekali komponen-komponen yang mendukung sistem mikroprosesor. Namun yang saya bisa jelaskan segini. Jika ada suatu kekurangan ataupun kesalahan, harap silakan dikoreksi. Tetap semangat, tetap belajar, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung tatap muka dan mempraktekannya dengan sistem atau dengan komponen-komponen pendukung tersebut. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.